Nah, halo teman-teman semuanya, kita lanjut video pembahasan terkait TikTok ya. Ini banyak pertanyaan-pertanyaan yang sering teman-teman tanyakan di TikTok terkait posting video. Nah, pertama adalah jadwal post. Ini sering sekali ditanyakan oleh teman-teman ya, jadwal post. Nah, sebelum kita lanjut, silahkan tekan tombol subscribe dan silahkan komen di bawah jika ada pertanyaan. Kita akan berikan ilmu-ilmu gratis untuk kamu semuanya, yang dimana di luar itu harganya sangat mahal. Yang sudah subscribe, terima kasih. Semoga semuanya dilancarkan rezekinya. Amin. Kapan jadwal post terbaik? Nah, sebenarnya jadwal post terbaik ini tidak ada panduannya. Itu tergantung follower teman-teman. Kalau follower teman-teman pekerja kantoran, maka jadwal terbaiknya adalah sore malam. Kalau follower teman-teman adalah seorang yang bekerja di malam hari, maka jadwal terbaiknya adalah di pagi atau sore hari sebelum bekerja. Tapi menurut pengalaman, jadwal post terbaik itu adalah pukul 11 siang karena menjelang istirahat siang, kemudian jam 3 sore karena dia juga menjelang pulang. Biasanya orang-orang sudah tidak begitu sibuk di kantor dan dia sering banyak yang main TikTok, kumpul sama temennya. Dan juga jam 7 malam dia menjelang mau tidur, mau ngopi, mau apa, itu jadwalnya 3 jam itu. Tapi itu tidak menjadi patokan pasti, cuman itulah dari yang kita ketahui selama ini. Kemudian jumlah post, apakah setiap hari kita harus posting? Jawabannya adalah iya. Setiap hari kita harus posting minimal satu video. Kenapa? Ketika kita tidak posting konsisten, maka TikTok akan membaca kita tidak serius, tidak sungguh-sungguh. Makanya TikTok tidak akan nge-push video kita. Video kita tidak akan selalu FYP. Jadi buatlah post setiap hari. Kemudian jumlah postnya berapa? Jumlah postnya berapa gitu ya? Itu pertanyaannya teman-teman yang lain. Nah, minimal 1, maksimal 6 aja. Jangan terlalu banyak, dan 6 itu pun per post harus dijarak antara 2 sampai 3 jam biar tidak dikira spam ya. Kalau kita sekali post banyak video, nanti yang ada adalah kita dikira spam, ndak FYP, malah akun kita kena shadow ban ya. Nah, kemudian yang ditanyakan lagi adalah nice atau gado-gado. Jadi kalau teman-teman punya satu akun, apakah teman-teman harus upload satu jenis video saja? Contoh kalau masakan ya tentang masakan saja atau bisa dicampur. Nah, sebaiknya satu nice ya. Tapi kalau teman-teman mau menggabungkan dua nice, contohnya ya masakan sama bumbu dapur bolehlah. Contohnya lagi apa ya? Yang masih relate lah antaranya itu ya. Seperti kalau kita tentang bahas skincare dengan parfum, itu kan masih relate ya. Kecantikan dengan baju itu masih relate, itu masih oke sih, nggak masalah. Tapi kalau sudah otomotif dengan fashion itu sudah nggak bisa, terlalu jauh dan tidak relate ya. Kemudian ada lagi hashtag. Apakah hashtag itu penting? Nah, saya kira hashtag itu sangat penting ya. Tapi teman-teman hashtagnya harus relate dengan kontennya. Banyaknya teman-teman yang kontennya apa, hashtagnya FYP gitu aja. Yang itu nggak relate dan itu tidak akan dicari. Hashtag yang relate, yang sesuai, itu nanti akan mendatangkan endorsement ya. Jadi pihak perusahaan itu kalau nyari talent, nyari influencer itu melalui hashtag ini. Jadi hashtag harus sesuai dengan isi video juga ya. Kemudian yang ditanyakan lagi adalah shadow ban. Shadow ban itu apa sih? Shadow ban itu adalah ban yang kita tidak sadari ya. Jadi tiba-tiba biasanya video kita yang nonton 500.000 turunlah jadi 1.000, 2.000 itu tanpa kita ketahui, padahal nggak ada peringatan pelanggaran. Nah, ini namanya shadow ban. Shadow ban ini bikin mental kita anjlok sebenarnya. Nah, bagaimana tidak, biasanya yang nonton 1 juta teman 1.000 gitu ya. Tapi ketika kamu kena shadow ban ini, coba ceklah di riwayat pelanggaran ada enggak gitu ya. Kayak kalau ada atau enggak ada, ketika kamu kena shadow ban itu kamu harus tetap upload setiap hari minimal, walaupun mentalnya down harus tetap semangat bikin videonya. Dan ini shadow ban otomatis akan hilang, biasanya 1 bulanan ya maksimal, itu dia akan hilang dan video kamu akan kembali FYP lagi, di share lagi oleh TikTok ya. Nah, kemudian sound trending, apakah penting ya? Sound trending itu sangat penting ya teman-teman semua ya, karena ini bisa mempengaruhi kita FYP dengan cepat. Walaupun tidak FYP, pakai sound trending biasanya view-nya udah lumayan banyak gitu ya. Terus kemudian yang ditanya adalah traffic eksternal. Kita share di Facebook, kita share di media sosial Instagram lainnya dengan menyertakan linknya ini, itu boleh enggak? Boleh sih sebenarnya, cuman jangan terlalu sering. Kalau terlalu sering nanti kamunya dikira nge-spam, efeknya ke akun kita nanti. Jadi boleh sesekali 2 kali share, tapi lebih baik jangan terlalu sering, atau jangan sekali share ke banyak grup Facebook misalnya, itu nanti yang terkena adalah akunmu kena shadow ban malah ya. Terus kemudian beli like atau view. Nah, ini teman-teman semua banyak murah like dan view di TikTok itu. Nah, pengaruhnya apa? Jangan, sebenarnya di akun tidak ada pengaruh ya, cuman
beli like dan view itu nanti video teman-teman akan kacau gitu. Yang sebelumnya dia nonton itu di share nih sama TikTok itu kan direkomendasikan ke orang-orang yang memang nonton video itu manusia, tapi karena ini yang robot, nanti penyebaran video kamu itu oleh mesin TikTok itu akan kacau. Sebenarnya tidak apa-apa tapi akan kacau gitu. Jadi orang-orang yang tidak suka sendiri karena share-nya ke robot semuanya, aneh gitu. Jadi lebih baik tidak usah beli like lah. Kemudian jenis HP, apakah jenis HP berpengaruh? Saya bilang iya, jenis HP itu berpengaruh, tapi bukan HP-nya ya sebenarnya, tapi kameranya. Semakin bagus pengambilan di kameranya, maka akan semakin mudah kita dibaca oleh algoritma TikTok dan FYP. Jadi gunakanlah HP kalau bisa kameranya yang memang bagus gitu ya. Bukan iPhone atau Android tapi yang kameranya bagus. iPhone pun kalau iPhone-nya cuma iPhone 5, iPhone 4 dengan Samsung yang Ultra ya jelas kalah gitu ya. Jadi yang penting kameranya bagus, tidak pecah, resolusinya tinggi, itu yang penting. Nah, ini adalah beberapa pertanyaan yang sangat penting sekali terkait posting konten di TikTok ya. Semoga ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya dan tetap jayo.